Assalamualaikum, nama saya Aira Kusuma. Tepat saat saya dan David memotong kue pengantin kami, ibu mertua saya menampar pipi saya dengan keras di depan 300 tamu undangan. Video kejadian itu langsung viral di TikTok dan Instagram dengan lebih dari 2 juta views dalam semalam. Yang lebih menyakitkan, seminggu kemudian saya keguguran kandungan anak pertama kami karena stres yang luar biasa. Tapi 6 bulan setelah itu, saya datang kembali ke kehidupan keluarga Hartono. Bukan dengan pengacara, bukan dengan polisi, tapi dengan seseorang yang memiliki kekuatan untuk membuat seluruh keluarga itu berlutut memohon ampun. Dan malam ini, saya akan menceritakan bagaimana perempuan dari keluarga sederhana seperti saya bisa mengubah segalanya. Saya Aira Kusuma, 28 tahun, dokter umum di Rumah Sakit Bhakti, Husada, Surabaya. Saya bekerja di IGD, shift pagi sampai malam, menangani pasien dari berbagai kalangan. Pekerjaan saya berat, tapi saya mencintainya. Setiap nyawa yang terselamatkan memberi saya kepuasan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Saya anak tunggal dari keluarga yang sangat sederhana. Bapak saya, Pak Joko, bekerja sebagai supir taksi online. Ibu saya, Bu Siti, adalah tukang cuci pakaian yang melayani rumah-rumah di komplek perumahan elite Surabaya. Mereka berdua bekerja keras membanting tulang agar saya bisa kuliah kedokteran. Tidak ada warisan, tidak ada harta. Yang ada hanya keringat, air mata, dan doa. David Hartono, 30 tahun, adalah pria yang mengubah hidup saya. Kami bertemu di rumah sakit 2 tahun lalu ketika ayahnya, Pak Hendra Hartono, dilarikan ke IGD karena serangan jantung mendadak. Malam itu saya yang menangani kasus beliau. Kondisinya kritis. Tapi berkat penanganan cepat dan keputusan medis yang tepat, nyawa Pak Hendra terselamatkan. David yang saat itu panik luar biasa, setelah ayahnya stabil, memeluk saya sambil menangis. "Terima kasih, Dok. Terima kasih sudah selamatkan bapak saya. Saya tidak akan pernah lupa kebaikan dokter." Kata-katanya tulus, matanya merah berkaca-kaca. Sejak malam itu, David sering datang ke rumah sakit untuk kontrol ayahnya, dan kami mulai dekat. Dia tampan, sopan, dan sangat perhatian. Dia selalu membawakan saya kopi saat saya lembur, menunggu saya selesai shift malam, bahkan membantu saya membayar biaya perpanjangan sewa kos ketika saya kesulitan keuangan. Dalam 6 bulan, kami jatuh cinta. David melamar saya di rooftop rumah sakit tempat kami pertama kali bertemu. "Aira, aku tahu kita dari dunia berbeda, tapi aku cinta kamu apa adanya. Mau enggak jadi pendamping hidup aku?" Saya menangis bahagia dan mengangguk. Akhirnya, ada seseorang yang mencintai saya bukan karena status atau harta, tapi karena siapa saya sebenarnya. Tapi kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Ketika David membawa saya bertemu keluarganya untuk pertama kali, saya langsung merasakan atmosfer dingin yang mencekam. Rumah mereka di kawasan elite Citraland Surabaya sangat mewah. 2 lantai dengan halaman luas, kolam renang, dan garasi yang muat 5 mobil. Di ruang tamu yang luas dengan furniture impor dan lukisan mahal, saya bertemu Ibu David, Ibu Veronica Hartono. Beliau perempuan cantik berusia 50-an, berpakaian sangat rapi dan mahal. Rambut disanggul sempurna, make up flawless, dan aura sombong yang sangat kentara. Tatapan matanya ketika melihat saya adalah tatapan menilai dari atas ke bawah dengan pandangan meremehkan. "Jadi, kamu dokter di Bhakti Husada?" kata beliau sambil menyeruput teh dari cangkir porselen mahal. "Iya, Bu, saya kerja di IGD." Jawab saya sopan. "Orang tuamu kerja apa?" Tanyanya langsung to the point. "Bapak saya supir online, Bu. Ibu saya tukang cuci." Ruangan tiba-tiba hening. Ibu Veronica meletakkan cangkirnya dengan pelan, tapi saya bisa melihat ekspresi wajahnya berubah. Pandangannya semakin dingin. David yang duduk di samping saya langsung memegang tangan saya, mencoba memberi kekuatan. "Begitu. Pantas saja," gumamnya pelan tapi cukup keras untuk saya dengar. Pertemuan pertama itu berakhir sangat tidak nyaman. Sepanjang acara makan malam, Ibu Veronica terus membandingkan saya dengan teman-teman perempuan David yang lain. "Olivia itu kan anak pengusaha tambang, pintar lagi. Kemarin ibu ketemu ibunya di arisan. Dia tanya-tanya kamu, Dave, atau Clarissa, anak dokter spesialis, cantik, keluarga baik-baik. Kenapa kamu tidak dengan salah satu dari mereka?" Setiap kalimatnya seperti tusukan halus yang menyakitkan. David mencoba membela. "Ibu, Aira juga dokter. Dia pintar, dia baik. Bapak aja masih hidup gara-gara dia. Dokter umum beda dengan dokter spesialis, Dave. Dan yang namanya menantu itu harus sebanding dengan keluarga kita. Kita ini keluarga pengusaha, punya nama, punya reputasi.
Masa mau ambil menantu anak tukang cuci? Kata-kata itu menohok tepat di hati saya. Saya menunduk, menahan air mata yang mulai menggenang. Bukan karena saya malu dengan pekerjaan orang tua saya, tapi karena perlakuan tidak adil ini sangat menyakitkan. David marah. Berdiri dari kursi. Ibu, jangan bicara seperti itu. Aira adalah calon istri saya, tolong hormati dia. Kamu yang harus hormati orang tua, Dave. Jangan sampai kamu mempermalukan keluarga Hartono dengan menikah sembarangan. Ibu Veronica juga berdiri, suaranya meninggi. Saya akhirnya pamit pulang lebih awal. Di mobil, David meminta maaf berkali-kali. Maafin ibu ya, sayang. Beliau memang keras orangnya. Nanti pasti berubah. Saya hanya tersenyum pahit. Dalam hati saya tahu, Ibu Veronica tidak akan pernah menerima saya. 3 bulan setelah pertemuan itu, saya terlambat datang bulan. Saya cek ke dokter kandungan, dan hasilnya positif. Saya hamil 2 bulan. Ketika saya memberitahu David, dia sangat bahagia. Memeluk saya erat sambil berteriak senang. Kita akan punya anak, Rah. Kita akan jadi orang tua. Tapi kebahagiaan itu bercampur kekhawatiran. Bagaimana nanti reaksi keluargamu, Dave? Biar aku yang urus. Yang penting sekarang kita jaga kandungan kamu. Kita akan nikah sesegera mungkin. David memberitahu keluarganya malam itu juga. Saya tidak hadir, tapi dia menceritakan semuanya lewat telepon dengan suara gemetar. Ibu marah besar, Ra. Beliau bilang kita mempermalukan keluarga. Beliau bilang, kamu sengaja hamil buat jebak aku. Beliau bahkan minta kita aborsi. Apa? Saya tidak percaya dengan apa yang saya dengar. Iya, tapi aku tolak mentah-mentah. Aku bilang, aku akan nikahi kamu bagaimanapun caranya. Kalau ibu enggak setuju, aku rela putus hubungan sama keluarga. Hati saya terenyuh mendengar tekad David. Setidaknya suami saya ini mencintai saya dan anak kami. Akhirnya, setelah drama panjang dan pertengkaran hebat di keluarga Hartono, mereka setuju kami menikah. Tapi dengan syarat, pernikahan harus dilakukan secepat mungkin sebelum perut saya membesar dan orang-orang tahu. Acara harus mewah di Hotel Bintang 5 untuk menutupi aib ini dengan kemewahan. Dan yang paling menyakitkan, keluarga saya tidak boleh banyak tingkah. Mereka harus duduk manis di belakang, tidak boleh ikut campur acara. Pernikahan kami digelar di Grand Ballroom Hotel Shangri-La, Surabaya. 300 undangan hadir. Sebagian besar adalah relasi bisnis keluarga Hartono. Teman-teman socialite Ibu Veronica dari arisan dan pengajian, serta keluarga besar mereka yang datang dari berbagai kota. Keluarga saya hanya bapak, ibu, dan 3 orang tante dari pihak ibu. Kami duduk di belakang sekali, di meja yang paling tidak terlihat. Tapi, saya tidak masalah. Yang penting saya bisa menikah dengan David dengan cara yang halal. Acara akad nikah berjalan lancar di masjid hotel. David mengucapkan ijab kabul dengan tegas. Ketika kami bersalaman sebagai suami istri, saya merasakan kebahagiaan yang luar biasa, meskipun di tengah situasi yang tidak ideal. Ya Allah, terima kasih sudah beri saya jodoh yang mencintai saya. Bisik saya dalam hati. Resepsi malam harinya sangat mewah. Dekorasi bunga putih dan gold memenuhi ballroom. Lighting artistik membuat suasana sangat megah. Live band memainkan musik klasik. Semua tamu mengenakan pakaian formal yang mahal. Ibu dan bapak saya yang duduk di belakang tampak sangat tidak nyaman dengan suasana ini. Bapak mengenakan batik yang itu-itu saja. Ibu mengenakan kebaya sederhana yang kami beli di pasar. Mereka terlihat sangat berbeda dengan tamu-tamu lain yang berpakaian mewah dengan perhiasan berkilauan. Acara berjalan sesuai rundown. Kami berfoto dengan tamu-tamu penting, menyapa relasi bisnis Pak Hendra, tersenyum untuk ratusan kamera yang menangkap momen ini. Ibu Veronica berdiri di samping kami dengan senyum yang sangat palsu. Beliau menyapa tamu-tamu dengan ramah, tapi setiap kali melirik saya, senyum itu langsung menghilang. Tiba saatnya puncak acara, potong kue pengantin. Kue bertingkat 5 yang sangat besar dan indah sudah disiapkan di tengah panggung. MC mengumumkan dengan semangat, "Baik, tamu-tamu sekalian, sekarang saatnya momen yang ditunggu-tunggu. Pengantin akan memotong kue. Mari kita beri tepuk tangan." Semua tamu bertepuk tangan. Musik latar mengalun lembut. David dan saya berdiri di depan kue. Dia memegang tangan saya yang memegang pisau. Kami tersenyum ke arah fotografer. Flash kamera bertubi-tubi. Ini adalah momen yang seharusnya paling indah dalam hidup saya. Tapi tepat ketika pisau menyentuh kue, saya mendengar suara heels berjalan cepat mendekat. Ibu Veronica tiba-tiba berdiri di samping saya. Wajahnya merah, matanya melotot penuh amarah. Sebelum saya sempat bereaksi, tangan beliau terangkat tinggi. Plak! Tamparan keras mendarat di pipi kiri saya. Suara tamparannya sangat keras, bahkan mengalahkan musik yang sedang diputar.
Seluruh ballroom tiba-tiba hening. Musik berhenti. MC terdiam. 300 pasang mata menatap kami. Pipi saya terasa sangat panas dan perih. Telinga saya berdengung. Air mata langsung mengalir tanpa bisa saya tahan. Kamu pikir kamu bisa masuk ke keluarga Hartono dengan cara hamil duluan? Kamu pikir kami tidak tahu rencanamu? Perempuan tidak tahu malu sepertimu tidak pantas jadi bagian dari keluarga kami. Suara Ibu Veronica sangat keras, memastikan semua tamu mendengar. Saya terdiam membeku. Tangan saya naik ke pipi yang masih terasa panas. David di samping saya juga syok, wajahnya pucat. Bu, kenapa Ibu? Tapi Ibu Veronica tidak membiarkan dia menyelesaikan kalimat. Diam kamu, Dave. Ini semua gara-gara kamu tidak bisa jaga diri. Kamu ditipu sama perempuan ini. Beliau menunjuk saya dengan jari telunjuknya yang penuh dengan cincin berlian. Tamu-tamu mulai berbisik-bisik, beberapa mengeluarkan handphone dan mulai merekam. Astaga, kenapa menantu ditampar? Kok galak banget mertuanya? Kasihan sekali pengantin perempuannya. Tapi ada juga yang berbisik dengan nada berbeda. Ya ampun, ternyata hamil duluan. Pantesan nikahnya cepet. Dasar perempuan perebut. Sengaja hamil buat jebak anak orang kaya. Di belakang, ibu saya langsung berdiri. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. Bapak menahannya agar tidak maju. Mbak Aira, tetap sabar. Jangan bikin ribut di sini. Bisik bapak. Tapi air mata ibu saya sudah mengalir deras melihat anak semata wayangnya dipermalukan seperti ini. Saya masih berdiri membeku di tempat. Tidak tahu harus berbuat apa. Ini hari pernikahan saya. Hari yang seharusnya paling bahagia. Tapi sekarang berubah menjadi mimpi buruk terburuk. David akhirnya sadar dari syoknya. Dia maju melindungi saya. Ibu, cukup. Jangan seperti ini. Kita bicarakan di rumah. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Ibu sudah bilang dari awal. Kamu salah pilih. Lihat sekarang, kamu dikandangin sama perempuan ini. Ibu Veronica menatap saya dengan pandangan penuh kebencian. Kamu dengar baik-baik, Aira. Kamu bisa jadi istri David karena kamu hamil. Bukan karena kamu pantas. Jangan pernah lupa posisi kamu. Kamu tidak akan pernah jadi bagian dari keluarga Hartono. Tidak akan pernah. MC yang bingung akhirnya mencoba menyelamatkan situasi. Baik, tamu-tamu, mari kita lanjutkan acara. Silakan menikmati hidangan yang sudah disiapkan. Musik kembali diputar, tapi suasana sudah tidak sama. Tamu-tamu mulai makan sambil terus bisik-bisik menatap kami. Beberapa masih merekam dengan handphone mereka. Saya tahu video ini akan menyebar kemana-mana. David membawa saya turun dari panggung. Kami duduk di meja pengantin dengan canggung. Saya tidak bisa berhenti menangis. Tangan David memegang tangan saya erat, tapi dia sendiri tampak bingung dan terpukul. Ibu Veronica kembali ke mejanya dengan wajah masih marah. Pak Hendra yang duduk di sampingnya tampak lelah dan kecewa, tapi dia tidak berkata apa-apa. Mungkin beliau juga setuju dengan istrinya. Acara resepsi berlanjut, tapi saya tidak merasakan apa-apa lagi. Saya tersenyum palsu ketika tamu-tamu datang memberi ucapan selamat. Beberapa tamu khususnya ibu-ibu yang dekat dengan Ibu Veronica menatap saya dengan pandangan mencemooh. Ada juga yang kasihan dan mengelus bahu saya pelan. Sabar ya nak, bisik salah satu tante tua dengan tulus. Tapi kebanyakan dari mereka hanya ingin tahu gosip. Malam itu setelah acara selesai, kami ke apartemen kecil yang David sewa di daerah Kertajaya. Tidak ada malam pertama yang romantis. Saya menangis seharian di kamar mandi. Tubuh saya gemetar menahan isak tangis. David mengetuk pintu berkali-kali. Ra, keluar sayang. Kita bicarakan. Tapi saya tidak mau keluar. Saya terlalu malu, terlalu sakit hati. Bagaimana saya bisa melupakan penghinaan itu? Bagaimana saya bisa melupakan tamparan di depan 300 tamu? Yang lebih menyakitkan, keesokan harinya video tamparan itu sudah viral di TikTok dan Instagram. Seseorang pasti upload video yang mereka rekam. Dalam waktu 24 jam, video itu sudah ditonton lebih dari 2 juta kali. Komentar-komentar berdatangan. Dan yang membuat saya semakin terpukul, sebagian besar komentar justru menyalahkan saya. Emang bener tuh mertua, masa hamil duluan terus maksa nikah, dasar perebut. Kasihan keluarga Hartono, anaknya dijebak sama dokter kumis. Itu namanya karma, mau jadi istri orang kaya dengan cara hina. Mertua galak emang, tapi kan emang benaran tuh, menantu salah. Ada juga yang membela saya, tapi jumlahnya jauh lebih sedikit. Kasihan banget pengantin perempuannya, masa ditampar gitu. Mertuanya terlalu jahat, emang hamil duluan salah, tapi kan udah mau dinikahi. Saya tidak berani buka media sosial lagi. Setiap notifikasi yang masuk membuat saya semakin terpuruk.
David mencoba menenangkan saya. Ra, jangan dibuka. Biarkan mereka ngomong apa. Yang penting kita tahu kebenarannya. Tapi bagaimana saya bisa tidak peduli? Nama saya, wajah saya, sudah tersebar ke seluruh Indonesia. Semua orang tahu saya sebagai dokter yang hamil duluan untuk jebak anak orang kaya. Seminggu setelah pernikahan, situasi tidak membaik. Ibu Veronica menelepon David hampir setiap hari, menyuruh kami datang ke rumah untuk bicara. Saya tahu itu bukan bicara biasa. Itu adalah kesempatan untuk mempermalukan saya lagi. Tapi David memaksa saya tetap datang. Kita harus hadapi Ra. Kalau kita menghindar terus, ibu makin marah. Dengan berat hati, saya mengikutinya. Kami tiba di rumah keluarga Hartono sore itu. Ibu Veronica menyambut kami di ruang tamu dengan wajah dingin. Tidak ada senyum, tidak ada sapaan hangat. Duduk, perintahnya singkat. Kami duduk di sofa yang sama di mana saya pertama kali bertemu keluarga ini. Pak Hendra duduk di samping istrinya dengan wajah serius. Aira, kamu harus tahu aturan di keluarga ini. Ibu Veronica membuka pembicaraan. Kamu sekarang istri David, tapi kamu harus paham posisimu. Kamu masuk ke keluarga ini karena kamu hamil, bukan karena kami setuju. Jadi jangan harap kamu akan diperlakukan seperti menantu yang sebenarnya. Kata-katanya seperti pisau yang menusuk berkali-kali. Saya hanya bisa menunduk. Setiap minggu kamu harus datang ke sini, membantu membereskan rumah. Masak untuk kami. Ini kewajibanmu sebagai menantu. Lanjutnya. Dan ingat, gaji David akan disetor setengahnya ke ibu. Ibu yang akan atur keuangan kalian. Kalian masih muda, belum bisa atur uang. Saya tersentak. Gaji David disetor ke mertua. Bagaimana kami akan hidup? Kami punya apartemen yang harus dibayar setiap bulan. Ada biaya hidup, dan sebentar lagi ada bayi yang harus kami urus. Tapi Bu, kami butuh uang untuk biaya hidup, apalagi sebentar lagi ada bayi. Saya memberanikan diri bicara dengan sopan. Ibu Veronica menatap saya tajam. Kamu berani membantah ibu? Suaranya meninggi. Bukan membantah, Bu. Saya Cuma apa? Kamu pikir kamu siapa? Kamu masuk ke keluarga ini aja karena kamu licik hamil duluan. Sekarang berani ngatur-ngatur. David yang sejak tadi diam, akhirnya angkat bicara. Ibu, jangan begini. Aira kan istri saya. Dia punya hak untuk bicara. Kamu diam, Dave. Ini urusan ibu sama menantu ibu. Pak Hendra akhirnya ikut bicara. Sudahlah, Bu. Jangan terlalu keras. Aira sedang hamil. Hamil karena dia yang jebak anak kita, Pak. Jangan bela dia. Ibu Veronica semakin emosi. Dengar ya, Aira. Kalau kamu enggak mau ikut aturan ibu, keluar aja dari keluarga ini. Urus kandunganmu sendiri. Jangan harap dapat sepeser pun dari keluarga Hartono. Hati saya remuk. Bagaimana seorang ibu bisa sejahat ini? Saya sedang mengandung cucunya, tapi dia memperlakukan saya seperti musuh. Baik, Bu. Saya akan ikut aturan ibu. Jawab saya pelan. Saya tidak punya pilihan lain. Bagus. Sekarang ke dapur, bantu pembantu ibu masak untuk makan malam. Perintahnya lagi. Saya ke dapur dengan hati berat. Di sana ada Mbak Tini, pembantu mereka yang sudah bekerja bertahun-tahun. Beliau menatap saya dengan pandangan kasihan. Sabar ya Mbak, Nyonya memang keras orangnya, bisiknya pelan. Saya tersenyum pahit dan mulai membantu memotong sayuran. Tangan saya yang biasa memegang stetoskop dan menyuntik pasien, sekarang harus memotong sayuran di dapur mertua yang membenci saya. Minggu-minggu berikutnya semakin berat. Saya harus tetap bekerja di rumah sakit karena kami butuh uang. Tapi, setiap kali pulang, saya harus ke rumah mertua membantu pekerjaan rumah. Ibu Veronica selalu punya saja pekerjaan untuk saya. Cuci piring, pel lantai, setrika baju, masak, dan berbagai pekerjaan lainnya. Padahal mereka punya pembantu yang dibayar. Tapi Ibu Veronica sepertinya senang melihat saya kelelahan. David mencoba membela beberapa kali, tapi selalu berakhir dengan pertengkaran. Akhirnya dia lebih sering diam. Saya mulai merasakan kekecewaan terhadapnya. Suami yang dulu saya pikir akan melindungi saya ternyata tidak cukup kuat untuk melawan ibunya. Dia terjebak di antara cinta kepada saya dan kewajiban kepada keluarganya. Dan sepertinya keluarganya selalu menang. 1 bulan setelah pernikahan, saya mengalami flek. Saya langsung ke dokter kandungan. Dokter Ratna, OB-GYN senior yang menangani kehamilan saya, tampak khawatir. Aira, kamu stres ya? Kehamilanmu terancam. Kamu harus bed rest total. Jangan banyak aktivitas dulu. Katanya serius. Saya menangis mendengarnya. Dok, saya harus kerja. Saya juga harus bantu-bantu di rumah mertua. Dengar ya,
Kalau kamu enggak istirahat, kamu bisa keguguran. Ini serius, Aira. Ingat, ini nyawa bayi kamu. Saya pulang dengan surat keterangan bed rest dari dokter. Ketika David tahu, dia langsung menelepon ibunya untuk memberitahu bahwa saya tidak bisa datang membantu untuk sementara waktu. Tapi Ibu Veronica tidak peduli. Ah, itu cuma alasan dia nggak mau kerja. Dokter juga bisa diminta buatkan surat palsu. Suruh dia tetap datang. Kata-kata itu saya dengar langsung karena David men-speakerphone-nya. Hati saya hancur. Seorang ibu, seorang nenek dari bayi yang sedang saya kandung, tidak peduli dengan nyawa cucunya sendiri. David akhirnya memutuskan untuk membela saya. Tidak, Bu. Aira harus istirahat. Dokternya bilang serius. Kalau sampai terjadi apa-apa dengan kandungannya, ibu yang tanggung jawab. Kamu berani ngelawan ibu sekarang, Dave? Suara Ibu Veronica meninggi di telepon. Bukan ngelawan, Bu. Aku cuma melindungi istri dan anakku. Sejak kapan kamu lebih pilih dia daripada ibu? Ibu yang melahirkanmu, ibu yang membesarkanmu, sekarang kamu tinggalkan gara-gara perempuan itu? Bu, ibu jangan begini. Sudah, ibu nggak mau dengar lagi. Kalau kamu pilih dia, jangan harap kamu bisa kerja lagi di perusahaan bapak. Jangan harap kamu masih dianggap anak di keluarga ini. David menutup telepon dengan wajah pucat. Dia menatap saya dengan pandangan lelah dan bingung. Maafin aku, Ra. Aku nggak bisa melindungimu dengan baik. Saya memeluknya. Terima kasih sudah coba membela aku, Dave. Setidaknya kali ini dia berani melawan ibunya. Setidaknya kali ini saya merasa sedikit dihargai sebagai istri. Tapi perjuangan belum selesai. 2 minggu kemudian, di tengah malam, saya merasakan kram perut yang luar biasa. Saya berteriak kesakitan. David langsung bangun panik. Ra, ada apa? Kenapa? Perutku sakit banget, Dave. Rasanya kayak ditusuk-tusuk. Dan ada darah. Saya menunjuk ke celana saya yang sudah basah dengan darah. Wajah David langsung pucat. Dia segera membawa saya ke IGD Rumah Sakit Bhakti Husada tempat saya bekerja. Teman-teman sejawat saya langsung menangani. Dr. Ratna yang on call malam itu segera datang. Setelah pemeriksaan USG, wajahnya sangat serius. Aira, aku sangat menyesal harus bilang ini. Kamu keguguran. Janin sudah tidak ada detak jantungnya. Kita harus kuret. Dunia saya runtuh. Bayi saya. Bayi yang sudah saya cintai sejak tahu keberadaannya. Bayi yang menjadi alasan saya bertahan menghadapi semua penghinaan ini. Sekarang pergi. Saya menangis histeris. David memeluk saya sambil menangis juga. Maafin aku, Ra. Maafin aku nggak bisa jaga kamu dan bayi kita dengan baik. Prosedur kuret dilakukan keesokan harinya. Secara fisik, prosedur itu menyakitkan. Tapi rasa sakit fisik itu tidak ada apa-apanya dibanding rasa sakit di hati saya. Saya kehilangan anak pertama saya. Anak yang menjadi satu-satunya alasan saya diterima menikah dengan David, sekarang pergi. Ketika keluarga Hartono tahu, reaksi mereka sangat berbeda. Pak Hendra datang ke rumah sakit dengan wajah sedih dan bersalah. Beliau memegang tangan saya. Aira, Bapak turut berduka. Ini sangat berat untuk kamu. Kata-katanya tulus, dan saya bisa merasakan penyesalan di matanya. Tapi Ibu Veronica? Beliau menelepon David. Baguslah kalau gugur. Sekarang nggak ada alasan lagi dia jadi bagian keluarga kita. Kamu bisa ceraikan dia, Dave. Kata-kata itu terdengar sampai ke telinga saya karena David lagi-lagi men-speakerphone-nya tanpa sadar. Hati saya yang sudah hancur semakin remuk. Bahkan kehilangan cucu pun tidak membuat wanita itu punya sedikit empati. David marah besar untuk pertama kalinya. Ibu keterlaluan. Itu cucu ibu juga. Itu anak aku. Kok ibu bisa sedingin itu? Cucu atau bukan, yang jelas sekarang nggak ada alasan kamu sama dia. Ceraikan dia, Dave. Cari perempuan yang lebih baik. Tidak akan. Aku cinta Aira. Aku nggak akan ceraikan dia. Terserah kamu mau dianggap anak atau enggak di keluarga ini, aku tetap pertahankan pernikahan aku. David menutup telepon dengan keras. Dia memeluk saya yang sudah lemas tidak bertenaga. Aku nggak akan ninggalin kamu, Ra. Aku janji. Saya dirawat di rumah sakit selama 3 hari. Teman-teman sejawat saya sangat support. Dr. Anita, teman dekat saya, duduk di samping tempat tidur sambil memegang tangan saya. Aira, aku tahu ini berat banget. Tapi kamu harus kuat. Kamu masih muda, masih bisa punya anak lagi. Kata-katanya baik, tapi saya tahu ini bukan soal bisa punya anak lagi atau tidak. Ini soal kehilangan nyawa kecil yang sudah saya cintai. Ini soal diperlakukan sejahat itu oleh mertua, sampai stres membuat saya keguguran. Ini soal keadilan yang tidak pernah saya dapatkan. Di hari ketiga perawatan, ada kejadian yang mengubah segalanya.
Seorang pria berkacamata, berusia sekitar 50-an, berpakaian sangat rapi dengan jas mahal, datang ke kamar saya. Di belakangnya ada 2 orang yang sepertinya asistennya. "Dokter Aira?" tanyanya dengan sopan. "Iya, Pak. Ada yang bisa saya bantu?" Saya agak bingung karena tidak mengenali beliau. "Perkenalkan, saya Bambang Sutrisno." "Apakah dokter masih ingat saya?" Saya menatap wajahnya lebih seksama. Lalu ingatan saya melayang kembali ke setahun yang lalu. Pak Bambang adalah pasien yang datang ke IGD dalam kondisi sangat kritis. Beliau kecelakaan mobil di tol, mengalami perdarahan internal yang masif, dan nyawanya nyaris tidak tertolong. Saya yang saat itu on call mengambil keputusan cepat untuk operasi darurat. Berkat keputusan itu, beliau selamat. "Pak Bambang!" Saya ingat, Bapak pasien kecelakaan tol waktu itu kan? "Betul, Dok. Kalau bukan karena dokter, saya nggak akan ada di sini sekarang. Dokter sudah selamatkan nyawa saya." Beliau duduk di kursi samping tempat tidur saya. "Dokter, saya dengar dokter baru menikah dan mengalami musibah." Saya turut berduka. Beliau berkata dengan tulus, "Terima kasih, Pak. Tapi bagaimana Bapak bisa tahu? Saya punya mata dan telinga di mana-mana, Dok. Termasuk tahu video viral itu. Video pengantin perempuan yang ditampar mertua saat potong kue. Itu dokter kan?" Saya menunduk malu. "Iya, Pak. Itu saya." Beliau menghela napas panjang. "Dokter, saya tidak tahu detail masalahnya. Tapi saya tahu pasti dokter tidak pantas diperlakukan seperti itu. Dokter adalah penyelamat nyawa saya. Dan saya punya prinsip, saya selalu membalas budi kepada orang yang sudah menyelamatkan saya." Saya tidak mengerti arah pembicaraan ini. Pak Bambang tersenyum. "Dokter tahu siapa saya?" "Saya hanya tahu Bapak pengusaha. Saya pemilik Sutrisno Group, salah satu konglomerat terbesar di Jawa Timur. Kami punya bisnis di properti, konstruksi, manufaktur, dan perbankan. Kebetulan, saya duduk di Dewan Komisaris Bank Mandiri dan BCA. Saya juga punya investasi di beberapa perusahaan besar di Surabaya." Jantung saya berdegup kencang. Kenapa beliau menceritakan semua ini? Dan salah satu perusahaan yang saya investasikan adalah Hartono Group, perusahaan milik mertua dokter. Mata saya membelalak. Pak Bambang tersenyum tipis. "Jadi, kalau dokter butuh bantuan, saya siap membantu. Anggap saja ini cara saya membalas budi." Saya terdiam. Otak saya berputar cepat. Pak Bambang adalah investor besar di perusahaan keluarga David. Itu artinya beliau punya power untuk menekan mereka. Tapi apakah saya mau melakukan itu? Apakah saya mau membalas dendam? Di satu sisi, hati saya sangat sakit. Saya ditampar, dihina, dipermalukan, diperlakukan seperti pembantu, dan akhirnya kehilangan anak saya karena stres yang luar biasa. Ibu Veronica tidak pernah punya sedikit pun empati. Bahkan setelah saya keguguran, beliau malah senang. Di sisi lain, saya bukan orang yang suka balas dendam. Saya dokter, saya menyelamatkan nyawa, bukan menghancurkan orang. Tapi kemudian saya mengingat semua air mata yang saya tumpahkan. Mengingat bagaimana ibu dan bapak saya menangis melihat saya dipermalukan. Mengingat bayi saya yang tidak sempat lahir ke dunia. Dan saya sadar, ini bukan soal balas dendam. Ini soal keadilan. Ini soal membuat orang yang sudah menyakiti saya paham bahwa setiap orang punya harga diri yang tidak boleh diinjak-injak. "Pak Bambang, saya pikir saya butuh bantuan, Bapak." Kata-kata itu keluar dari mulut saya dengan mantap. Beliau tersenyum dan mengangguk. "Baiklah, Dok. Besok saya akan mulai. Tapi ini harus hati-hati dan legal. Saya enggak mau ada yang ilegal." "Tentu, Pak. Saya cuma mau mereka paham bahwa mereka salah. Saya enggak mau mereka hancur total, tapi saya mau mereka menghormati saya." "Saya mengerti, Dok. Saya akan atur semuanya." Seminggu setelah saya keluar dari rumah sakit, sesuatu mulai terjadi di perusahaan Hartono Group. Bank Mandiri tiba-tiba menelepon Pak Hendra, memberitahu bahwa ada perubahan kebijakan kredit. Mereka meminta pelunasan lebih cepat dari jadwal, jika tidak bunga akan naik 3%. Pak Hendra sangat terkejut karena ini tidak sesuai perjanjian awal. Beliau mencoba nego, tapi pihak bank tidak bisa dinego. Ini keputusan dari pusat, kebijakan baru yang tidak bisa diganggu-gugat. 2 hari kemudian, BCA juga menelepon hal serupa, dan investor besar mereka untuk proyek properti di Sidoarjo tiba-tiba mundur tanpa alasan jelas. Dalam seminggu, Hartono Group kehilangan 3 deal besar. Nilai kerugian sudah mencapai 5 miliar rupiah. Pak Hendra stres berat. Beliau berkeliling menemui relasi bisnis, mencoba memahami apa yang terjadi. Tapi,
Semua orang memberikan alasan yang sama. Situasi ekonomi sedang tidak menentu, perusahaan sedang melakukan efisiensi, dan berbagai alasan standar lainnya yang jelas-jelas hanya alibi. David pulang setiap hari dengan wajah kusut. Perusahaan Bapak lagi ada masalah besar, Ra. Entah kenapa tiba-tiba semua berantakan. Bank tidak kooperatif, investor mundur, kontrak dibatalkan. Bapak enggak tahu kenapa. Seperti ada yang bermain di belakang. Saya hanya mendengar sambil memasak di dapur apartemen kami. Dalam hati saya tahu persis siapa yang bermain di belakang, dan saya tidak merasa bersalah sama sekali. Ibu Veronica tentu saja menyalahkan saya lagi. Beliau menelepon David dengan suara histeris. Ini pasti gara-gara istri kamu, Dave. Sejak dia masuk ke keluarga kita, sial terus. Perusahaan kita yang udah puluhan tahun baik-baik aja, sekarang hancur gara-gara dia pembawa sial. David yang sudah muak dengan tuduhan tidak berdasar ibunya akhirnya meledak. Ibu berhenti nyalahin Aira terus. Aira itu siapa? Dia cuma dokter rumah sakit. Masa dia punya power sampai bisa pengaruhi bank dan investor? Ibu mikir logis dikit, Bu. Masalah perusahaan ya masalah bisnis. Jangan bawa-bawa Aira. Tapi Ibu Veronica tidak terima. Kamu sekarang berani ngelawan ibu gara-gara perempuan itu. Kamu berubah, Dave. Kamu enggak lagi anak ibu yang dulu. Iya, aku berubah. Karena aku udah punya istri yang harus aku lindungi. Harusnya ibu juga berubah, berhenti nyiksa Aira. Dia udah kehilangan anak kami gara-gara stres. Ibu enggak pernah ngerasa bersalah? David benar-benar marah. Suaranya tinggi, sesuatu yang tidak pernah dia lakukan kepada ibunya. Aku enggak merasa bersalah. Yang aku sesalin, ya kamu menikah sama dia. David menutup telepon dengan keras. Saya yang mendengar percakapan itu dari kamar keluar. Memeluk David yang wajahnya merah menahan amarah. Terima kasih sudah membela aku, Dave. Dia membalas pelukan saya erat. Maafin aku baru sekarang berani ngelawan ibu. Aku pengecut, Ra. Aku harusnya dari dulu kayak gini. Enggak, ini udah cukup. Yang penting sekarang kita bersama. 1 bulan kemudian, situasi Hartono Group semakin memburuk. Proyek Sidoarjo yang tadinya jadi andalan harus dibatalkan. Belasan karyawan di PHK untuk efisiensi. Pak Hendra bahkan harus jual 1 mobilnya untuk menutupi kekurangan cash flow. Ini pertama kalinya dalam sejarah Hartono Group mengalami krisis seserius ini. Media bisnis lokal mulai memberitakan tentang kejatuhan salah satu pengusaha properti ternama di Surabaya. Meskipun tidak menyebutkan nama langsung, orang-orang yang paham bisnis properti di Surabaya langsung tahu ini tentang siapa. Yang lebih menarik, video tamparan saya di pernikahan viral lagi. Tapi kali ini dengan narasi yang berbeda. Ada akun gosip yang membuat thread panjang tentang mertua galak yang perusahaannya sekarang bangkrut, apakah ini karma? Thread itu dilengkapi dengan screenshot berita bisnis tentang Hartono Group dan video tamparan di pernikahan. Komentar netizen langsung membanjiri. Ternyata mertua yang galak itu istrinya owner Hartono Group. Pantesan perusahaannya bangkrut. Orang jahat pasti dikasih pelajaran sama yang kuasa. Karma is real, guys. Nyiksa menantu, sekarang kena batunya. Kasihan banget itu menantu. Udah ditampar, dihina, sekarang masih disalahin lagi. Public opinion mulai berbalik. Kalau dulu banyak yang menyalahkan saya, sekarang banyak yang simpati. Bahkan ada yang membuat petisi online meminta keadilan untuk saya. Tentu saja ini semua tidak lepas dari bantuan tim Pak Bambang yang dengan cerdik mengatur narasi di media sosial. Ibu Veronica tidak bisa lagi keluar rumah dengan tenang. Setiap kali beliau pergi ke arisan atau pengajian, ibu-ibu yang dulu mengagumi beliau, sekarang menatapnya dengan pandangan berbeda. Bisik-bisik terdengar kemana-mana. Perusahaan mereka bangkrut, katanya. Mungkin karena dia terlalu sombong. Kasihan juga sih menantunya diperlakukan gitu. Pantas aja kena karma. Puncaknya terjadi di pertemuan keluarga besar Hartono. Pak Hendra mengumpulkan semua anggota keluarga untuk membahas krisis yang sedang terjadi. Ada sekitar 20 orang hadir. Kakak adik Pak Hendra, anak-anak mereka, dan beberapa keponakan. David dan saya juga diminta hadir. Kami duduk di ruang keluarga besar yang mulai terasa kosong karena beberapa barang mahal sudah dijual. Pak Hendra membuka rapat dengan wajah lelah. Bapak, kumpulkan kalian semua karena perusahaan kita sedang menghadapi krisis terbesar dalam sejarah. Kerugian sudah mencapai 10 miliar. Bank memblokir kredit, investor mundur, proyek berhenti. Kalau dalam 3 bulan ini kita nggak bisa putar keadaan, Hartono Group bisa bangkrut. Semua terdiam mendengar. Beberapa tante dan om menatap khawatir. Ibu Veronica duduk dengan wajah tegang. Salah satu om angkat bicara. Mas Hendra,
Udah dicari tahu siapa pelakunya. Masa tiba-tiba aja kayak gini? Sudah Om, tapi semua tracknya mengarah ke satu nama. Bambang Sutrisno dari Sutrisno Group. Beliau investor besar di perusahaan kita. Dan sepertinya beliau yang di belakang semua ini. Tapi Bapak enggak tahu kenapa beliau melakukan ini. Selama ini hubungan kita baik-baik aja. Jantung saya berdegup kencang mendengar nama Pak Bambang disebutkan. David melirik saya dengan pandangan bertanya. Ibu Veronica tiba-tiba berdiri dan menunjuk saya. Ini pasti gara-gara dia. Menantu sialan itu pasti punya hubungan dengan Bambang Sutrisno. Dari awal aku udah bilang dia pembawa sial. Semua mata tertuju pada saya. Saya bangkit dari tempat duduk. Kali ini saya tidak menunduk. Saya menatap mata Ibu Veronica dengan tegas. Ibu benar. Pak Bambang adalah pasien yang dulu saya selamatkan nyawanya di IGD. Beliau sangat berterima kasih dan menawarkan bantuan kalau saya butuh. Dan saya menerima tawarannya. Ruangan langsung gaduh. Beberapa tante tersentak kaget. Om-om berbisik-bisik. Pak Hendra menatap saya dengan pandangan sulit diartikan. David memegang tangan saya erat. Kamu kenapa nggak bilang ke aku? Bisiknya. Karena ini keputusan aku sendiri. Jawab saya pelan tapi tegas. Ibu Veronica melangkah maju dengan wajah merah menahan amarah. Kamu berani-beraninya menghancurkan keluarga ini? Kamu pikir kamu siapa? Saya tidak menghancurkan siapa-siapa, Bu. Saya cuma minta keadilan. Keadilan? Keadilan macam apa? Keadilan karena ibu menampar saya di depan 300 tamu di hari pernikahan saya. Keadilan karena ibu memperlakukan saya seperti pembantu. Keadilan karena ibu tidak peduli ketika saya keguguran. Keadilan karena ibu menyiksa saya sampai saya kehilangan anak saya. Suara saya tinggi, memastikan semua mendengar. Kamu kehilangan anak karena kamu lemah, bukan karena ibu. Bantah Ibu Veronica. Tidak, Bu. Saya kehilangan anak karena stres yang luar biasa. Karena setiap hari saya harus kerja keras di rumah sakit, terus pulang harus kerja lagi di rumah ibu sambil dengar hinaan. Karena ibu bilang, saya tidak pantas jadi bagian keluarga ini. Karena ibu senang ketika saya keguguran. Beberapa tante langsung menatap Ibu Veronica dengan pandangan tidak percaya. Veronica, kamu bilang senang dia keguguran? Tanya salah satu tante. Ibu Veronica terdiam. Wajahnya pucat. Pak Hendra berdiri. Suaranya lelah. Aira, apa maumu? Kenapa kamu melakukan ini? Saya menatap beliau. Pak, saya nggak mau perusahaan Bapak hancur. Saya cuma mau Ibu Veronica paham bahwa saya punya harga diri. Bahwa setiap orang, apapun latar belakangnya, pantas diperlakukan dengan hormat. Saya mau ibu minta maaf. Minta maaf secara publik di depan orang-orang yang dulu hadir di pernikahan saya. Sama seperti beliau menampar saya secara publik. Tidak akan, Ibu Veronica langsung menjawab. Aku nggak akan pernah minta maaf sama kamu. Kamu yang harusnya minta maaf karena menghancurkan keluarga kami. Baik, kalau begitu, bersiaplah kehilangan segalanya. Saya menatapnya dingin. Besok Pak Bambang akan menarik semua investasinya. Bank akan menarik semua fasilitas kredit. Dalam sebulan, Hartono Group akan bangkrut total. Dan video tamparan itu akan saya pastikan tersebar ke semua media. Bukan cuma Surabaya, tapi seluruh Indonesia. Ibu akan jadi contoh mertua terjahat se-Indonesia. Nama Hartono akan jadi bahan gosip di mana-mana. Wajah Ibu Veronica berubah pucat. Beliau tidak menyangka saya punya kekuatan sebesar ini. Pak Hendra duduk lemas. Beberapa anggota keluarga menatap saya dengan pandangan takut dan kagum sekaligus. David memegang bahu saya. Ra, kamu serius? Sangat serius. Saya enggak main-main, Dave. Pilih, gengsi atau keluarga kalian. Saya beri waktu 2 hari. Kami pulang dari rumah keluarga Hartono dengan situasi yang sangat tegang. David diam sepanjang perjalanan. Sesampainya di apartemen, dia menatap saya. Aku nggak tahu kamu punya sisi seperti ini. Saya juga nggak tahu, Dave. Tapi, setelah semua yang aku alami, aku sadar aku nggak bisa terus jadi perempuan lemah yang cuma bisa nangis. Kamu nggak takut ibu akan makin benci sama kamu? Aku udah nggak peduli lagi dia suka atau benci. Yang aku peduli adalah dia harus belajar menghargai orang lain. 2 hari kemudian, Pak Hendra menelepon saya. Suaranya parau. Aira, bisa kita ketemu? Berdua aja, tanpa yang lain. Saya setuju. Kami bertemu di sebuah kafe di daerah Tunjungan Plaza. Pak Hendra datang dengan wajah sangat lelah. Beliau sudah terlihat lebih tua dalam sebulan terakhir. Aira, Bapak minta maaf atas semua yang sudah terjadi. Bapak tahu Veronica keterlaluan. Bapak juga salah karena diam saja.
Kata-katanya tulus. Terima kasih, Pak. Setidaknya Bapak mengakui kesalahan. Aira, Bapak mohon, hentikan semua ini. Perusahaan Bapak bisa hancur. Puluhan karyawan bisa kehilangan pekerjaan. Keluarga besar bisa kehilangan sumber penghasilan. Bapak enggak mohon untuk Bapak sendiri, tapi untuk mereka semua. Saya menatap mata Pak Hendra yang berkaca-kaca. Pak, saya enggak mau perusahaan Bapak hancur. Tapi saya mau Ibu Veronica paham bahwa tindakannya salah. Saya mau beliau minta maaf. Publik. Di depan orang-orang yang dulu menyaksikan penghinaan itu. Bapak akan usahakan. Bapak akan bicara sama Veronica. Tapi kamu tahu sendiri, Veronica itu keras kepala. Kalau ibu enggak mau, saya enggak akan hentikan ini, Pak. Saya kasih waktu 1 minggu. Kalau dalam 1 minggu enggak ada permintaan maaf publik, saya akan lanjutkan sampai Hartono Group benar-benar bangkrut. Dan saya akan pastikan video tamparan itu jadi viral nasional dengan narasi yang lengkap. Saya enggak main-main, Pak. Pak Hendra mengangguk perlahan. Beliau pergi dengan punggung membungkuk. Saya tahu beliau akan berjuang keras membujuk istrinya. Dan ternyata, di balik pintu tertutup rumah Hartono, pertengkaran hebat terjadi. David menceritakan lewat telepon bahwa Bapak dan Ibu bertengkar semalaman. Ibu menangis histeris, menolak untuk minta maaf. Tapi Bapak tegas kali ini. Beliau bilang, kalau Ibu tidak mau minta maaf, beliau akan ceraikan Ibu, dan biarkan Ibu menghadapi kehancuran sosial sendirian. Akhirnya, di hari kelima, Ibu Veronica menyerah. Beliau menelepon saya dengan suara parau. Aira, bisa kita bicara? Kami bertemu di rumah Hartono. Hanya berdua. Beliau duduk di sofa yang sama, di mana dulu beliau selalu menghina saya. Tapi kali ini, wajah beliau sangat berbeda. Tidak ada arogansi, tidak ada kesombongan, hanya kelelahan dan kekalahan. Aku akan minta maaf. Kata-katanya berat keluar dari mulut. Publik, di TV kalau perlu. Asal kamu hentikan semua ini. Saya menatapnya diam. Ibu, kenapa dulu ibu sebenci itu sama saya? Beliau terdiam lama. Lalu air matanya mulai jatuh. Karena kamu mengingatkan aku pada diriku yang dulu. Saya tidak mengerti. Aku juga dari keluarga miskin, Aira. Dulu aku cuma anak pedagang kue di pasar. Waktu aku nikah sama Hendra, keluarganya juga meremehkan aku. Mertuaku menyiksaku habis-habisan. Aku diperlakukan kayak pembantu. Aku disiksa sampai aku keguguran anak pertama. Saya tersentak. Ibu Veronica mengalami hal yang sama. Terus, kenapa ibu melakukan hal yang sama ke saya? Karena aku udah susah payah naik kelas, jadi bagian dari keluarga elit. Aku nggak mau anakku nikah sama perempuan dari kelas bawah lagi, dan mengulang siklus yang sama. Aku pikir dengan menikahkan David sama anak orang kaya, hidupnya akan lebih mudah. Tapi aku salah. Aku jadi sama jahatnya dengan mertuaku dulu. Ibu Veronica menangis. Maafin aku, Aira. Aku udah jadi monster yang aku benci. Saya tidak menyangka akan mendengar pengakuan seperti ini. Hati saya terenyuh, tapi luka saya masih sangat dalam. Ibu, saya akan maafin ibu kalau ibu benar-benar minta maaf dengan tulus. Di depan umum, seperti ibu menampar saya di depan umum. Dan setelah itu, saya mau ibu janji akan memperlakukan saya dengan hormat. Saya enggak minta ibu sayang sama saya. Tapi setidaknya, hormati saya sebagai manusia. Ibu Veronica mengangguk, aku janji. 2 minggu kemudian, acara permintaan maaf publik digelar. Bukan di hotel seperti pernikahan dulu, tapi di sebuah acara talk show lokal di TV Surabaya yang cukup populer. Ibu Veronica setuju untuk diwawancarai tentang hubungan mertua menantu yang harmonis, tapi di tengah acara, beliau akan mengungkap kebenaran dan minta maaf. Ini disiarkan langsung, jadi tidak ada editing. Semua orang akan melihat. Saya duduk di green room bersama David, menonton layar monitor. Host acara, Mbak Dian, seorang presenter terkenal, membuka acara dengan ramah. Selamat malam, pemirsa. Malam ini kita punya tamu spesial, Ibu Veronica Hartono, yang akan berbagi cerita tentang hubungan keluarga. Selamat datang, Bu Veronica. Terima kasih, Mbak Dian. Wawancara dimulai dengan pertanyaan ringan tentang keluarga, bisnis, dan kehidupan sosial. Ibu Veronica menjawab dengan sopan, meskipun saya bisa melihat tangannya gemetar. Lalu Mbak Dian mulai masuk ke topik sensitif. Bu, beberapa waktu lalu ada video viral yang menampilkan ibu menampar menantu ibu di acara pernikahan. Banyak netizen yang komen, bisakah ibu klarifikasi kejadian itu? Ibu Veronica menghela napas panjang. Wajahnya pucat, tapi beliau menatap kamera dengan tegas. Ya, video itu benar.
Itu saya yang menampar menantu saya, Aira, di hari pernikahannya. Dan malam ini, di depan seluruh pemirsa, saya mau minta maaf. Mbak Dian tampak surprise. Kami sudah menyiapkan skrip, tapi ini lebih dramatis dari yang direncanakan. Saya mau minta maaf kepada Aira yang saya sayangi. Ibu Veronica melanjutkan, air matanya mulai mengalir. Saya sudah memperlakukan dia dengan sangat buruk. Saya menamparnya di depan 300 tamu. Saya menghina keluarganya. Saya menyiksanya sampai dia kehilangan anak pertamanya. Saya adalah mertua terburuk, dan saya sangat menyesal. Kamera close up ke wajah Ibu Veronica yang basah oleh air mata. Ini bukan akting, ini penyesalan yang tulus. Kenapa Ibu melakukan itu? Tanya Mbak Dian lembut. Karena saya sombong. Karena saya lupa dari mana saya berasal. Saya dulu juga dari keluarga miskin. Saya juga pernah disiksa oleh mertua. Tapi bukannya belajar untuk tidak melakukan hal yang sama, saya malah menjadi monster yang sama. Saya takut anak saya menikah dengan perempuan dari kelas bawah. Takut terulang siklus penderitaan. Tapi saya salah besar. Aira adalah perempuan baik, dokter yang cerdas dan pekerja keras. Dia pantas diperlakukan dengan hormat. Studio hening. Kru yang tadinya sibuk sekarang ikut menonton dengan serius. Ibu Veronica menatap langsung ke kamera. Aira, kalau kamu menonton ini, Ibu minta maaf. Maaf sudah menampar kamu. Maaf sudah menghina keluargamu. Maaf sudah menyiksa kamu. Maaf tidak peduli ketika kamu keguguran. Ibu janji, mulai sekarang Ibu akan memperlakukan kamu dengan hormat. Ibu akan belajar jadi mertua yang lebih baik. Maafkan Ibu. Air matanya mengalir deras. Mbak Dian juga tampak terharu. Dan kepada semua ibu mertua di luar sana, Ibu Veronica melanjutkan, tolong jangan perlakukan menantu kalian seperti saya memperlakukan Aira. Menantu adalah anak orang lain yang diamanahkan kepada kita. Mereka pantas dihormati dan disayangi, bukan disiksa. Jangan sampai kalian menyesal seperti saya yang sekarang baru sadar setelah hampir kehilangan segalanya. Acara ditutup dengan standing ovation dari studio audience. Video acara itu langsung viral. Dalam 24 jam, sudah ditonton jutaan kali di YouTube dan media sosial. Komentar-komentar membanjiri. Respect buat Ibu Veronica yang berani minta maaf di TV. Semoga beneran berubah. Nangis nonton ini. Ternyata beliau juga pernah jadi korban. Cycle of abuse-nya harus diputus. Semoga ini jadi pelajaran buat semua mertua di luar sana. Menantu juga manusia yang punya harga diri. Aira kuat banget. Salut sama perempuan ini. Keesokan harinya, sesuai janji saya, Pak Bambang menghubungi Pak Hendra dan memberitahu bahwa semua akan kembali normal. Bank akan kooperatif lagi, investor akan kembali, proyek bisa jalan lagi. Tapi dengan catatan, keluarga Hartono harus benar-benar memperlakukan saya dengan hormat. Pak Hendra setuju dan berterima kasih berkali-kali. Tapi cerita ini tidak berakhir dengan happily ever after, seperti dongeng. Kehidupan kami tidak langsung sempurna. Ibu Veronica memang berubah. Beliau tidak lagi menyiksa saya, tidak lagi menghina. Beliau bahkan kadang menelepon untuk menanyakan kabar dengan tulus. Tapi hubungan kami tidak pernah menjadi hangat seperti ibu anak. Ada jarak yang tidak bisa sepenuhnya dihilangkan. Luka terlalu dalam. Kepercayaan terlalu rusak. David dan saya memutuskan untuk tetap tinggal di apartemen kami sendiri. Kami membuat boundaries yang jelas dengan keluarganya. Kami berkunjung saat hari raya dan acara keluarga penting, tapi tidak lebih. Kami membangun kehidupan kami sendiri, dengan aturan kami sendiri. David resign dari perusahaan ayahnya, dan mulai bekerja di rumah sakit swasta sebagai manajer operasional. Gajinya lebih kecil dari sebelumnya, tapi kami tidak tergantung lagi dengan keluarga Hartono. Setahun kemudian, saya hamil lagi. Kali ini kehamilannya berjalan lancar, karena saya tidak lagi dalam tekanan. David sangat protektif, memastikan saya istirahat cukup dan tidak stres. Ketika saya melahirkan bayi laki-laki kami yang kami beri nama Arjuna, Ibu Veronica datang ke rumah sakit dengan membawa bunga dan kado. Beliau menangis melihat cucunya. Terima kasih sudah beri Ibu kesempatan kedua, Aira. Ibu janji akan jadi nenek yang baik. Kata-katanya tulus. Saya tersenyum dan mengangguk meskipun dalam hati saya tahu kami tidak akan pernah bisa benar-benar dekat. Sekarang, 3 tahun sejak kejadian tamparan itu, saya masih bekerja sebagai dokter. Saya masih menyelamatkan nyawa di IGD. David masih bekerja keras membangun karir. Arjuna tumbuh sehat dan ceria. Kami membangun keluarga kecil yang bahagia dengan cara kami sendiri. Kami bertemu keluarga Hartono saat perlu, tapi kami tidak hidup dalam bayangan mereka lagi. Ibu Veronica sekarang lebih humble. Beliau tidak lagi sering pamer di arisan.
Beliau lebih banyak diam dan mendengarkan. Beberapa teman beliau bilang, beliau berubah menjadi lebih bijak. Tapi saya tahu, perubahan itu datang dengan harga yang mahal, hampir kehilangan segalanya. Pak Bambang masih sesekali menghubungi saya, menanyakan kabar, dan kadang mengirim hampers di hari raya. Beliau bilang, saya adalah dokter yang menyelamatkan nyawanya, dan beliau akan selalu ingat itu. Hubungan kami tetap baik, profesional, dan saling menghormati. Malam ini, saat saya menidurkan Arjuna, saya merenung tentang perjalanan panjang ini. Dari perempuan yang ditampar di hari pernikahan, dihina, disiksa, kehilangan anak, hingga akhirnya bangkit dan memperjuangkan keadilan. Apakah saya menyesal melakukan apa yang saya lakukan? Tidak, sama sekali tidak. Karena saya belajar bahwa kesabaran itu penting, tapi mengetahui kapan harus berhenti sabar juga sama pentingnya. Memaafkan itu mulia, tapi membela diri bukan dosa. Dan yang paling penting, tidak ada yang berhak menginjak-injak harga diri kita, tidak peduli siapapun mereka. Saya Aira Kusuma. Dulu saya perempuan lemah yang hanya bisa menangis. Sekarang saya perempuan yang tahu kekuatan dan harga diri saya. Dan perjalanan dari lemah menjadi kuat itu adalah cerita yang akan selalu saya ingat, dan suatu hari akan saya ceritakan kepada Arjuna, agar dia tumbuh menjadi laki-laki yang melindungi perempuan, bukan membiarkan mereka disiksa. Karena setiap perempuan berhak dihormati, setiap perempuan berhak dilindungi, dan setiap perempuan berhak melawan ketika diperlakukan tidak adil. Itulah pelajaran yang saya tanamkan dalam hati, dan insya Allah, itulah warisan terbaik yang akan saya berikan kepada anak saya. Alhamdulillah untuk setiap ujian yang mengajarkan saya menjadi lebih kuat. Alhamdulillah untuk setiap air mata yang mengajarkan saya tentang kesabaran. Dan alhamdulillah untuk setiap tamparan yang mengajarkan saya untuk bangkit, berjuang, dan tidak pernah menyerah pada keadilan yang saya layak dapatkan.